Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Abdul Somad. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah beliau. Selamat mendengarkan. Kekuasaan bisa tumbang, kerajaan bisa hancur, presiden bisa berganti. Apa yang bisa mengawal Islam di suatu negeri? Contoh Maroko, yang mengawalnya adalah pesantren. Coba perhatikan, kenapa isu-isu pesantren selalu muncul sebelum pendaftaran santri baru? Pernah Bapak memperhatikan itu? Pernah Ibu memperhatikan itu? 2025 apa isu yang naik? Pesantren Khoziniyah. 2026 apa isu yang muncul? Pesantren di Pati, pelecehan. Saya tidak membela kesalahan. Kalau ada kesalahan cepat hukum, tapi jangan digoreng. Ini terlalu banyak tukang gorengan di Indonesia, sehingga akhirnya berita ini merusak umat Islam. Pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan umat Islam di Indonesia. Siap jaga pesantren? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik kain katun bergambar bunga di Nusantara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil pembawa acara. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala. Keluarga besar Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrikah beserta seluruh para asatiz, wali santri, para santri, santriwati yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Sahibul Fadilah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan beserta para asatiz dan alumni. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar dari Al-Azhar, seangkatan dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, sezaman dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau bercerita bahwa Perancis berinfak 150 ton emas untuk memurtadkan kaum muslimin yang ada di Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia. 150 ton emas, 74 kilo, nggak ada apa-apanya. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang Maroko yang murtad. Kenapa? Apa yang mengawal akidah?
Karena sampai hari ini masih tegak berdiri satu lembaga namanya Karawiyin. Apa namanya? Karawiyin. Karawiyin adalah wakaf tanah seorang perempuan, Fatimah Al-Fihriyah. Dia tidak ingin perempuan hanya sekedar pandai memasak, mengurus keluarga, tapi dia ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya berdirilah lembaga pendidikan paling tua di dunia, mengalahkan Harvard University, mengalahkan Sorbonne di Paris, Prancis, mengalahkan Cambridge di Inggris. Lembaga itu bernama apa tadi namanya? Karawiyin, yang berubah menjadi universitas namanya Karawiyin University. Sampai hari ini tegak berdiri, lebih tua dari Al-Azhar Kairo Mesir. Mereka menyebutnya sebagai jamiah, sedangkan sampai ke tempat kita menjadi pesantren. Di bumi Melayu disebut sebagai pondok, di Aceh namanya dayah, di sini namanya Islamic Boarding School. Ada orang pas ditanya, kamu makan apa tadi pagi? Ayam goreng. Kampungan. Kamu sarapan apa tadi pagi? Fried chicken. Ternyata levelnya jadi naik ke atas. Ini membuktikan Islamic Boarding School. Sekarang banyak pondok pesantren yang mengeluh tingkat pendaftaran santri turun, tapi Islamic Boarding School Padepokan Kiai belum. Pendaftarannya sudah full sampai 2028. Apa boleh buat? Bapak ibu yang mau mendaftarkan anaknya tinggal tahun 2029. Yang anaknya sudah tamat, daftarkan cucunya. Tapi insya Allah setelah pembebasan tanah, bangunan berdiri, mudah-mudahan kuota bisa ditambah. Anda ingin akhirat, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini untuk 2030. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan bisa tumbang, kerajaan bisa hancur, presiden bisa berganti. Apa yang bisa mengawal Islam di suatu negeri? Contoh Maroko, yang mengawalnya adalah pesantren. Kalau ada orang mengatakan nggak ada pesantren di Maroko, memang nggak ada pesantren, namanya bukan pesantren, namanya Jami' Karawiyin. Sampai hari ini masih tegak berdiri. Panjang umur sehat badan, nanti kita umroh jalan-jalan ke Maroko insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Ustadz Somad dulu katanya kuliahnya di Maroko. Ya, dekat dari Maroke Pak Ustadz. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis Maroko, habis. Nggak ada lagi negara. Laut, namanya Samudra Atlantik. Nyebrang dari Samudra Atlantik ini naik ke atas, daratan pertama namanya Algeciras. Dari bahasa Arab Al-Jazirah, artinya pulau. Dari Al-Jazirah ini masuk ke negara pertama, itulah dia Andalusia. Saya jelaskan ke mahasiswa Andalusia, mahasiswa pun nggak tahu. Andalusia, iya, nggak tahu. Tapi pas saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Spanyol. Di sampingnya ada satu negara besar yang pernah menjajah, tidak berhenti di Sumatera, tidak berhenti di Jawa, tidak berhenti di Kalimantan, tidak berhenti di Sulawesi. Mereka langsung ke Ternate, Tidore sebelum Papua, karena mereka mengambil cengkeh di Ternate. Negara itu bernama Portugis.
Portugal Pak Ustadz, Portugis. Portugal Pak Ustadz, Portugis. Nama negaranya Portugal, nama rakyatnya Portugis. Satu negara, jangan kelahi. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Nama rakyatnya Portugis. Itulah yang pernah menjajah Tidore, Ternate, antara Sulawesi dan Papua. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengatakan, kenapa Islam bisa tumbang di Andalusia? Karena sibuk dengan politik sampai lupa membangun benteng bernama pesantren. Tapi yang paling bagus dua-duanya, bisa megang politik, bisa megang pesantren, bisa jadi kiai, bisa jadi gubernur. Saya nggak nyebut bupati, orangnya ada soalnya. Dapat dua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan anak-anak kita alumni dari Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrikah ini adalah calon-calon tidak hanya tokoh agama tapi juga menjadi pemimpin masa depan. Tadi begitu ditampilkan videonya bercerita tentang one day one verse, satu hari menghafal satu ayat, one day one hadis presentation, satu hari mempresentasikan satu hadis, one day one paragraph, satu hari menulis karya tulis satu. Karena ternyata kiainya menulis buku. Baru tadi kami ketemu, langsung saya dikasih buku tebal sekali. Menulislah untuk apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kenapa? Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang, sebentar. Dinosaurus itu musnah. Kenapa? Karena kabarnya nggak nulis. Jadi siapa yang tidak menulis dia akan musnah. Menulislah supaya kekal abadi. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tiap hari nulis. Nulis apa? Update status. Bagus. Mudah-mudahan FB dan Instagramnya tidak kena take down. Jangan singgung Israel. Kalau mau nulis Israel buat 15R43L atau Sriwil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita urutkan dari atas dulu. Andalusia, Islam musnah. Berapa lama Islam pernah berkuasa di Andalusia? 700 tahun. 700 tahun. 700 tahun itu berapa kali pilkada itu? Bayangkan, Islam berkuasa hebat. Tafsir kitab Al-Quran tentang hukum namanya Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ditulis oleh siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi berasal dari Cordova. Cordova adalah Spanyol. Siapa lagi? Ulama besar Imam Muhyiddin Ibnu Arabi berasal dari mana? Dari Spanyol. Pindah ke Masyrik karena tekanan yang luar biasa. Artinya bahwa politik bisa berganti. Benteng kita adalah pondok pesantren. Andalus selesai. Islam berpindah ke Maghribi, ada benteng namanya Qarawiyyin. Dari Maghribi kita mundur ke belakang. Ustadz, kalau ngaji itu ke depan, kenapa mundur? Supaya nanti ujungnya ke Nusantara. Ada satu negeri namanya Tunisia. Apa namanya? Tunisia. Nama presidennya Habib Bourguiba. Inilah yang namanya Habib tapi bukan Habib. Habib Bourguiba. Habib Bourguiba live siang di TV. Kata Habib Bourguiba, hidupkan kamera. Mohon maaf, ini kameranya hidup. Alhamdulillah. Soalnya saya pernah ceramah, pas selesai saya tanya, kameramen bisa saya minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati.
Habib Bourkeibah mengatakan kepada kameramen TV, hidupkan TV, saya mau live. Siang-siang Habib Bourkeibah menyiapkan air minum dan dia mengajak semua rakyat Tunisia, wahai seluruh rakyat Tunisia, mari kita minum bersama-sama, karena puasa hanya menurunkan etos kerja di siang bulan Ramadan. Begitulah sekuler, liberal dan ateisnya Habib Bourkeibah. Akhirnya Habib Bourkeibah revolusi, ditumbangkan oleh presiden Tunisia namanya Ali Zainal Abidin. Selesai tamat riwayatnya, Shadaqallahul azim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib Bourkeibah selesai, tapi Islam masih tetap tegak berdiri. Apa yang menjadi benteng Islam di Tunisia? Yang menjadi bentengnya adalah Jami' Zaitunah. Nama pesantrennya adalah Zaitunah. Di antara alumni Zaitunah yang hebat, Syekh Hadar Hussein. Di antara alumni Zaitunah yang hebat, yang menulis tafsir At-Tanwir wa Tahrir, adalah ulama-ulama hebat luar biasa. Tunisia produsen minyak zaitun, Tunisia produsen sabun. Rakyatnya puasa sehingga produksi menurun, presidennya marah. Ini puasa hanya membuat orang turun etos kerja. Jangan puasa, mari makan. Ini bisa terjadi di negara kita nanti lama-lama, karena kalau sudah bulan puasa kita buka pintu masjid, makin tebal karpetnya, makin dingin AC-nya, makin banyak bergelimpangan korban Ukraina. Pas dibangun kan, bangun, masuk kerja, langsung dia jawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Yang salah ini Islamnya atau orangnya? Orangnya yang salah. Islam tidak pernah salah. Puasa tidak pernah mengurangi etos kerja. Perang Badar terjadi pada hari Jumat, Yaumal Furqani Yaumal Taqal Jam'an. Bertemunya dua pasukan besar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Enggak pernah Nabi Muhammad SAW ngomong kepada sahabat-sahabat, kita bulan Ramadan jangan perang dulu, kita selesai halal bihalal. Enggak ada. Puasa itu tidak menurunkan etos kerja. Dan kita sebagai orang Indonesia bangga. Kenapa? Karena ternyata Indonesia merdeka pada bulan Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Tapi kalau dilihat bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Indonesia merdeka pada bulan Ramadan. Yang jahit bendera merah putih orang yang sedang puasa. Yang mengerek bendera proklamasi sedang puasa, Bung Hatta dan Presiden Insinyur Soekarno sedang berpuasa. Ustadz kok tahu? Ya mereka kan tidak haid dan nifas, pasti mereka sedang puasa. Dan Belanda itu pontang-panting pulang ke Amsterdam karena teriakan orang yang berpuasa, takbir, Allahu Akbar. Orang lapar lah yang teriaknya menakutkan. Kalau orang kenyang, orang nggak takut, paling Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Andalusia tumbang walaupun sudah 7 tahun berkuasa karena tidak ada pesantren. Tapi Maroko dikawal oleh apa tadi namanya? Qarawiyyin, dan Tunisia dikawal oleh Zaitunah. Dari atas Andalus, turun ke bawah Maroko, Maghribi, Maroko, Maghribi sama. Maghrib karena tempat tenggelamnya matahari. Maroko, ya Maghribi itu sama juga. Nanti Bapak Ibu pulang ketika ditanya, siapa yang ceramah di IBS tadi? Ustadz Abdul Somad? Bukan, UAS. Ya sama orangnya itu juga.
UAS itu ujian akhir semester. Selamat datang UAS. Di kampus tertulis selamat datang UAS. Loh, saya kan nggak ada jadwal ceramah di sini. Kok ada selamat datang UAS? Ternyata selamat datang ujian akhir semester. Tapi yang ini benar untuk saya. Kenapa? Ada gambar saya di situ. Masya Allah, tabarakallah. Tolong selesai acara ini, adik-adik santri, ini foto saya ini digulung rapi bagus-bagus. Jangan dibuang di tong sampah. Karena saya lihat di beberapa tempat, foto caleg banyak dibuat tutup WC di tepi sungai. Jangan dibayangkan foto saya jadi penutup WC. Apalagi bagian dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Andalusia pindah ke Maghribi Maroko, masuk ke Aljazair, masuk ke Tunisia, dari Tunisia ke Libya. Di Libya ada seorang laki-laki bernama Umar Mokhtar. Siapa namanya? Umar Mokhtar melawan penjajah dari Italia namanya Mussolini. Mussolini membawa senjata dari besi bedil, membawa mobil dari besi namanya tank, melawan seorang laki-laki bernama Umar Mokhtar. Umar Mokhtar ditangkap mau digantung. Mussolini penasaran, ini Umar Mokhtar ini kok berani ngelawan kita? Sebelum digantung tanya dulu, Umar Mokhtar, ya, kenapa kamu berani melawan kami Italia Mussolini? Apa kira-kira jawaban Umar Mokhtar? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau di TV gitu ada iklan yang mau lewat. Ketika Umar Mokhtar ditanya, kenapa kamu berani melawan? Umar Mokhtar menjawab, Allah menyuruh kami berjuang, menang dan kalah bukan urusan kami, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bergetar ketakutan itu Mussolini, dia gantung Umar Mokhtar. Umar Mokhtar adalah alumni dari pesantren Sanusiyah yang juga sekaligus sebagai thariqah Sanusiyah. Orang thariqah tidak pernah takut mati karena mereka sudah dibaiat mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Makanya kalau ada orang yang ngancam, hati-hati kamu, nanti saya bunuh kamu. Cita-cita kami adalah mati syahid, guys. Orang yang cita-citanya mati syahid, jangan ditakuti dengan kematian, karena cita-cita mereka adalah mati. Tapi santri-santri jangan tulis, nanti ditanya sama guru, tulis cita-cita, mati. Cita-citanya mesti menjadi tokoh Indonesia yang jujur dan amanah, supaya Indonesia ini ke depan lebih baik lagi insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Libya kita lanjut lagi perjalanan. Ini acaranya malam ini jalan-jalan atau apa ini Pak Ustaz? Kita pindah ke negeri yang besar. Dari mana asalnya Imam As-Suyuti? Mesir. Dari mana asalnya Imam Zakaria Al-Ansori? Mesir. Dari mana datangnya Imam Dardiri? Mesir. Dari mana datangnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Mesir. Dari mana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Mesir. Dari mana Imam Ar-Ramli Syihabuddin? Mesir. Dari mana Imam Al-Bajuri? Mesir. Mesir dijajah oleh Inggris, Mesir dijajah oleh sekutu, Mesir dijajah oleh Prancis, tapi imannya tidak pernah lepas. Kenapa? Karena ada pesantren yang mengawal. Nama pesantren itu adalah Al-Azhar. Ada satu alumni dari Al-Azhar, angkatan 96 dia sampai ke Al-Azhar. Namanya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Yang malam, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Yang malam ini beliau ulang tahun yang ke-50. 96. Baru setelah 2 tahun setelah itu baru saya nyusul. Saya nyusul 98. Habis itu beliau ke Sudan. Sampai doktor
Habis saya nyusul juga ke Sudan. Saya sampai di Sudan, beliau udah pulang. Sampai saya di Sudan, airport sepi, nggak ada orang. Ternyata sedang perang. Pesawat tidak ada yang mau masuk ke Sudan. Saudian Airlines nggak masuk. Uni Emirat nggak masuk. Satu-satunya pesawat yang berani masuk ke Sudan adalah dari Addis Ababa, yaitu pesawat Ethiopia Airlines. Kenapa pesawat Ethiopia ini berani masuk dan tidak ditembak? Karena kabarnya pesawat Ethiopia ini enggak ditembak pun bisa jatuh sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Azhar, tapi Pak Ustadz di Mesir itu ada orang Kristen ortodok Pak Ustadz. Ya, memang ada, dan mereka sudah ada sebelum Islam ada. Itu membuktikan Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nyewa rumah. Rumah saya di bawah, tuan rumahnya di atas. Nama tuan rumahnya Baba Yosep. Kalau Yusuf Islam, kalau Yosep Kristen ortodok. Saya tiap bulan bayar sewa rumah Baba. Kenapa? Karena kami kena krisis moneter. Harga rumah mesti naik, tapi kami nggak sanggup bayar. Apa kata Baba Yosep? Kamu nggak sanggup bayar, nggak jadi saya naikkan. Sampai saya pulang 2002, harga rumah nggak naik. Setelah saya pulang, saya nggak nanya lagi, mau naik, naiklah. Hubungan tetap baik. Itu menunjukkan bahwa pondok pesantren Al-Azhar tidak ingin menghilangkan orang. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagaimana Sphinx bisa gagah berdiri di depan piramid? Sphinx badannya singa, wajahnya manusia, yang hidungnya sudah hilang. Nama bangunannya Sphinx. Di belakangnya ada piramid. Piramid itu kalau mau masuk ke dalam mesti nunduk. Kenapa? Karena pintunya di setel pendek. Bapak Ibu, kalau mau setiap tamu masuk rumah kita nunduk, buat pintunya pendek. Jadi setiap orang mesti nunduk ke dalam. Itulah hebatnya Fir'aun. Fir'aun itu mau semua orang yang masuk ke kuburnya nunduk. Ustadz waktu itu masuk, saya nggak mau. Kenapa? Memang ditutup pintunya. Ini Sungai Nil. Di tepi Sungai Nil itu ada satu tempat namanya Tahrir Square, dan di situ ada museum. Saya masuk ke dalam. Habis masuk ke dalam, saya naik ke lantai 2 di atas. Ustadz mau nyari apa? Saya mau ketemu dengan Fir'aun. Begitu saya berdiri di depan pintu kamar Fir'aun, jantung saya bergetar. Kenapa? Tiketnya mahal. Bayar tiket lagi. Padahal di bawah sudah bayar. Suruh bayar lagi. Mau keluar sudah kadung bayar, mau nggak masuk nggak enak, bayar masuk ke dalam. Hanya ngelihat Fir'aun sedang tertidur di dalam peti kaca. Nggak pakai baju, cuman pakai anduk aja. Makanya kalau Bapak Ibu ngelihat ada tetangga suka keluar pakai anduk, bukan Fir'aun. Jangan nanti bilang, Fir'aun, jangan. Nanti dia marah sama saya. Cuman pakai anduk. Pas saya keluarkan kamera, saya mau foto, langsung dilarang sama penjaga. No picture. Don't take picture. Jangan ambil foto. Makanya saya tidak pernah ngelarang orang ngambil foto, karena saya takut nanti ini sama kayak Fir'aun. Saya berdiri di tepi kaca seperti akuarium, melihat rambut Fir'aun seperti rambut jagung merah. Makanya perempuan yang suka ngecat rambut merah berarti saya nggak ada ngomong begitu. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan.
Lalu kemudian saya lihat kulitnya sudah mengering, kukunya, jarinya panjang-panjang. Bertahan. Apa kata Allah? Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu. Badannya tidak dimakan oleh ikan-ikan. Al-yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda untuk orang setelah engkau bahwa kekuasaan berakhir dan semua orang akan mati. Tapi Al-Azhar tidak pernah mati, lebih 1000 tahun lamanya tetap tegak berdiri. Doakan supaya anak saya juga nanti bisa belajar ke Al-Azhar. Tapi Ustadz Somad, kenapa belajar di Al-Azharnya cuma S1 aja? Kenapa nggak lanjut S2? Karena yang sudah dapat beasiswa S1 nggak dapat lagi S2. Itu salah satu alasannya. Karena saya ini pemburu sekolah gratis. Saya ketika belajar di Maroko, habis itu saya kerja musim haji ke Makkah, ditanya sama jamaah haji dari Medan, sudah lama jadi TKI. Saya bilang TKI itu tidak hina, Pak. Mereka itu adalah pejuang devisa. Mereka meninggalkan negaranya karena sulit dapat kerja, pergi untuk mencari sesuap nasi. Saya mahasiswa, saya bilang. Di mana kau kuliah? Di Maroko. Ngapain jauh-jauh kuliah? Dia bilang. Kayak enggak ada aja di Sumatera. Saya bilang ada. 1 semester 10 juta. Sidang terbuka 15 juta. Tertutup 20, buka tutup 35. Sedangkan saya nyari yang gratis. Saya S1 gratis, S2 gratis, S3 3 kali ngajukan ke Kementerian Agama program 5.000 doktor, 3 kali nggak dapat. Sampai rektornya bingung nanya ke Pak Dirjen, Pak Dirjen, ini Ustadz Somad ini kenapa nggak dapat? Ya nggak tahu. Sampai akhirnya suatu hari saya pergi ke airport Cengkareng, pipis di toilet, mau pulang ke Pekanbaru, keluar dari toilet, datang bapak-bapak, Ustadz Somad ya? Nggak mungkin saya bilang mirip kan? Iya saya bilang, langsung dia keluarkan kartu nama, dia bilang Ustadz wajib doktor, karena Ustadz titelnya masih LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Ustadz mesti doktor kata dia. Ini kartu nama saya dan ini uang $1.000 dia kasih. Nanti saya tanggung sampai doktor sampai selesai. Alhamdulillah sampai selesai saya nggak pernah menghubungi dia. Dan Allah berikan pertolongan, masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan makan sate Padang di atas tilam, kalau kopi sudah datang, ceramah bisa jadi 2 jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi ceritanya? Sampai kopi. Dulu kopi itu hukumnya haram. Ketika pertama kali kopi datang ke Mesir, ulama Mesir memfatwakan bahwa kopi itu hukumnya haram karena menurut mereka aneh. Kopi ini datang dari Afrika, dari Ethiopia menyeberang ke Yaman, dari Yaman masuk ke Saudi Arabia, dari Saudi Arabia masuk ke Syam, dari Syam sampai ke Mesir. Tapi kemudian setelah diteliti-teliti barulah mereka memutuskan ternyata kopi ini minumannya para wali-wali Allah. Karena mereka mau berzikir tahajud, zikir malam supaya nggak tidur, maka dia minum kopi. Makanya bahkan sampai ada orang yang mengatakan, siapa yang di dalam perutnya masih ada kopi, maka malaikat beristighfar untuknya. Maksudnya karena dengan minum kopi dia nggak tidur-tidur, berzikir, sholat, munajat, sholawat. Bukan Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Nonton bola hukumnya boleh, tapi jangan sampai tinggal sholat subuh. Nonton bola nggak apa-apa, tapi jangan sampai hilang etos kerja. Masih di Mesir, sampai akhirnya Mesir itu
dijajah oleh Inggris. Inggris mengatakan kami menjajah Mesir karena kami ingin melindungi saudara kami Kristen Ortodok Koptik yang minoritas. Kami takut saudara kami dipotong orang Islam yang radikal, orang Islam yang teroris, orang Islam yang penjahat. Mesir pausnya nggak ngikut ke paus yang ada di Vatikan, karena Mesir punya paus sendiri di Alexandria. Alexandria adalah sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Dulu mereka kalau bangun kota pakai namanya. Kebetulan namanya Alexander, maka dia buat nama kotanya Alexandria. Abdul Somad kalau bangun kota, nama kotanya Somadia. Di situ ada paus. Paus, waktu kami belajar di Mesir, nama pausnya Baba Senoda. Paus Mesir naik ke atas mimbar Al-Azhar, tempat khutbah Syekh Azhar. Paus naik ke atas mimbar dan berkata, kalau orang Inggris berada di Mesir hanya mengatakan ingin menjaga kami yang minoritas, biarlah kami mati dibunuh saudara-saudara kami, asal jangan menjajah Mesir. Maka menyatulah umat Islam, menara Al-Azhar yang dipakai untuk menyuarakan syiar. Kenapa dia tidak ceramah di gereja? Karena kalau dia ngomong di gereja hanya orang Kristen Ortodok saja. Tapi begitu dia pakai mimbar Al-Azhar, semuanya mendengar. Kalau orang Inggris berada di Mesir karena ingin melindungi kami yang minoritas, biarlah kami mati di tangan saudara kami. Tidak ada orang Koptik yang mati dibunuh orang Islam. Sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena Islam mengajarkan man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang non muslim tapi bukan yang layak diperangi, maka dia sama dengan menyakiti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Ustaz ceritakan ini di Pulau Madura? Saya mau menyampaikan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan pesantren itu radikal, pesantren itu perang, pesantren itu teroris. Memang betul, santri dan kiai itu radikal. Bagi siapa? Bagi Belanda. Memang betul, santri dan kiai itu dianggap teroris, menakut-nakuti. Bagi siapa? Bagi Jepang. Perang itu untuk membela negara kita. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada jihad. Memangnya kita bisa dengan Belanda itu? Mohon maaf Belanda, kamu pulang dulu ya. Nggak bisa. Mesti ada resolusi jihad. Keluarlah resolusi jihad. Orang Islam wajib menembak membunuh Belanda. Bertakbirlah Bung Tomo. Bertakbirlah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Keluar dari mulut ulama, dipakai oleh TNI Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya 17 Agustus 1945 kita merdeka. Negeri ini berutang kepada pesantren. Maka layak kalau APBN itu disalurkan untuk pondok-pondok pesantren. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka layak kalau dana MBG itu disalurkan ke pesantren. Betul? Maka layak kalau sekolah rakyat itu disalurkan ke pesantren. Betul? Daripada mencari tanah baru buat bangunan baru, bagus pesantren. Tapi kami khawatir korupsi begitu begini begono. Turunkan pengawasan. Diawasi oleh para ulama. Di Madura ini, apa namanya Kiai Persatuan Ulama? Basra. Auma. Banyak diawasi oleh ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini malam ini, dari subuh tadi, ini tausiah yang keempat ini. Saya pikir karena keempat, baterainya sudah lowbat. Nanti paling di Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrikah, paling saya cerita tentang haul. Marilah kita banyak mengingat mati. Karena kita tiba-tiba sampai di sini saya malah bersemangat. Kenapa? Ya nggak tahu. Ini pasti karena jamaahnya radikal semua.
radikal terhadap kemungkaran, radikal terhadap kebatilan, radikal. Tapi dalam hal amar ma'ruf, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau lidahmu kasar, kalau hatimu keras, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Saya melihat ceramah di Pulau Madura pertama kali saya datang 2019 bulan Maret. Pertama kali saya datang, jamaahnya datang berkerumun. Oh maklum, mungkin karena pertama kali datang. Datang saya setelahnya masih begitu juga. Oh maklum, mungkin 2 kali datang. Tapi sampai 2026 ini, setiap tahun saya datang, sambutannya sama. Ini berarti memang orangnya cinta kepada para alim ulama. Anak-anak dididik untuk takut kepada Allah melalui pondok-pondok pesantren. Tahun lalu saya 500 lebih, saya bilang 600, sedikit lagi. Satu kabupaten di Pulau Madura, pesantrennya 500 lebih. Coba nanti tulis di Google, berapa pesantren di Provinsi Riau? 500 lebih. Satu kabupaten sama dengan satu provinsi. Ternyata kalau pesantrennya banyak, justru orang lebih takut kepada Allah dan lebih sayang pada ulama. Contohnya di mana? Saya sudah merasakannya sendiri di Pulau Madura. Betapa anak-anak kita ini dididik untuk sayang. Jadi kalau ada orang mengatakan dengan banyaknya pesantren itu akan menyebarkan kebodohan, dengan banyaknya pesantren anak-anak jadi radikal, dengan banyaknya pesantren, saya mau ngelihat mana orang yang ngomong begini, coba dibawa dia ke sini, dia rasakan sendiri, baru dia tahu bagaimana. Makanya neliti jangan hanya di atas kertas, tapi turun ke lapangan. Insya Allah kalau sudah disurvei betul penelitian dia, saya berani taruhan. Nggak boleh taruhan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Setelah dari Mesir kita nyebrang ke atas, ada satu negeri yang paling luar biasa. Islam tidak boleh ditangkap, ulama dibunuh. Namanya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Sampai azannya pun pakai bahasa Turki. Bayangkan kalau kepala negara kita melarang nggak boleh pakai bahasa Arab. Di Jakarta orang azan, Allah gede banget, nggak boleh pakai bahasa Arab. Tarekat Khistiyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat-tarekat dibubarkan karena khawatir syekh ini punya murid-muridnya akan membuat revolusi, ditangkap, dibunuh. Tapi apa yang menyelamatkan Turki sampai hari ini? Yang menyelamatkannya adalah pesantren. Dan pesantren yang terbesar itu namanya Pesantren Sulaimaniyah. Didirikan oleh Syekh Sulaiman Tanuhan. Hafal Quran dan dia mursyid tarekat Naqsabandiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang tarekat itu cuma zikir-zikir aja, nggak buat pergerakan. Orang tarekat itu hanya zikir-zikir aja, nggak ada jihad. Orang tarekat Tijaniyah, Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Somadiyah, nggak ada. Mereka ini adalah orang-orang yang berjihad dengan zikir, berjihad dengan pendidikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih selamat. Jadi belajar dari cerita yang saya sebutkan, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Selama pesantren masih ada, maka Islam tidak akan tumbang. Betul Pak? Betul Bu? Dari bunyi jawaban Ibu kayaknya masih kurang dalil. Saya tambah lagi. Dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur, perjalanan saya terbang dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur 50 menit. Dari Kuala Lumpur kami terbang ke Phnom Penh 2 jam. Phnom Penh adalah ibu kota negara Kamboja.
yang pernah dikuasai oleh komunis, nama pemimpinnya Pol Pot. Pol Pot, bukan kenal pot. Pol Pot berkuasa 3 tahun dan dia membunuh 3 juta orang, dibunuh oleh Pol Pot. Ada museumnya, museum penyiksaan Pol Pot di kota Phnom Penh. Saya waktu itu diajak, Ustaz Somad, ayo kita masuk ke museum. Mohon maaf, saya mau shopping. Kenapa saya nggak mau masuk museum? Saya ini Bapak Ibu, kalau ceramah dengan berapi-api, tapi kalau melihat orang tersiksa, hati saya nggak sampai hati. Saya ini mudah melelehkan air mata. Makanya waktu mereka cerita, ada ulama yang diteteskan air di atas ubun-ubunnya dari atas. Tes, sampai gila, sampai mati. Pol Pot ini jahat luar biasa, komunis, tidak bertuhan. Alhamdulillah Indonesia dijaga dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka yang ateis, yang agnostik, yang komunis tidak punya hak untuk hidup di Indonesia. Tapi mereka sekarang mulai mancing-mancing nulis status di Facebook. Mereka mengatakan dunia ini aman tanpa agama. Mereka pakai fake account. Saya tanya sama Bapak polisi cybercrime, kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa membawa besi. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres pimpinan polisi. Kebetulan yang hadir sekarang mewakili Kapolres. Bapak polisi, ya. Bapak bagian cybercrime, ya. Cybercrime ini untuk kejahatan internet. Banyak orang ngejek-ngejek saya di internet, Pak. Bisa nggak Bapak tangkap? Nggak bisa, Pak Ustadz. Kenapa? Karena mereka waktu daftar itu pakai nomor bodong, buat email bodong, dan bikin akun bodong. Ibu jangan sampai tertipu oleh playboy bodong. Bapak juga hati-hati, Pak. Kalau ada handphone Bapak berbunyi namanya nggak ada, jangan diangkat. Karena kalau Bapak angkat ternyata perempuan nakal, dia screenshot, nanti dia minta macam-macam. Kayaknya Ustadz pernah kena ini, belum, na'udzubillah. Kita doakan mudah-mudahan kita selamat semua dunia akhirat. Cybercrime adalah kejahatan dunia modern sekarang. Scammer, penipu-penipu. Dan ketika kami sampai ke Kamboja, berapa penduduknya? 17 juta. Muslim cuma 1 juta, Bapak Ibu. Padahal ini pernah dikuasai oleh komunis. Islam tidak hilang. Saya tanya rahasianya di mana? Ternyata mereka punya pondok tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Saya ketemu dengan muftinya. Saya tanya, Datuk Mufti? Ya, dia bisa pakai bahasa Melayu. Datuk Mufti? Ya, bagaimana dulu waktu dikuasai oleh Pol Pot? Ulama-ulama dibunuh, Pak Ustadz. Yang hidup seumur dengan saya sekarang tinggal 3 orang. Saya dan 2 sahabat saya. Yang lain dikejar masuk ke hutan, dibunuh, ditembak, disiksa, disakiti. Tapi kami tetap mengajarkan tahfiz Quran. Islam masih tetap bertahan. Saya datang ke sana, bertemu dengan kaum muslimin. Masya Allah, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang jadi wakil wali kota, ada yang jadi senator. Senator kalau tempat kita DPD. Ada yang jadi parlemen, kalau tempat kita DPR. Ada yang jadi menteri kanan, kalau tempat kita Menko. Hebat-hebat sekolahnya. Saya tanya, Bapak di mana? Saya kerja di kementerian, Pak Ustadz. Oh, di kantor Perdana Menteri. Ya, sekarang nama Perdana Menterinya Hun Sen. Siapa namanya? Hun Sen, bukan Husain. Kalau Husain Islam, Hun Sen agamanya Buddha, tidak Islam. Jadi Bapak kerja di kantor Hun Sen. Iya. Bapak ijazahnya sosial politik? Bukan. Ijazahnya komputer? Bukan. Terus bisa kerja di situ, ijazahnya apa? Dia senyum. Tahfiz Quran. Gimana bisa masuk kantor Perdana Menteri pakai ijazah tahfiz Quran?
Waktu daftar saya ditanya, ijazah kamu apa? Saya tunjukkan, ijazah tahfiz Quran. Terus mereka tanya, apa lagi? Sedangkan Al-Quran yang tebal segini bisa dia hafal, apalagi untuk kerja-kerja kecil. Akhirnya saya lulus, Pak Ustaz. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kemana Perdana Menteri pergi negara-negara Asia Tenggara? Saya jadi pendamping Perdana Menteri, Pak Ustadz. Loh, gimana Bapak bisa jadi pendamping Perdana Menteri? Waktu itu saya ditanya, bisa berapa bahasa? Saya bilang bisa 5 bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Patani, bahasa Singapura, bahasa Brunei. 5 bahasa, padahal kelimanya bahasa Melayu semua. Jadi setiap Perdana Menteri mau ke Singapura, bawa beliau. Mau pergi ke Brunei, bawa beliau. Karena dia orang Muslim dan dia bisa bahasa Melayu, maka komunikasinya baik. Dan tahun lalu bulan puasa, mereka dijamu oleh Perdana Menteri Hun Sen di kantor Perdana Menteri sebanyak 7.000 orang Islam buka puasa bersama di negeri yang tidak Islam. Rahasianya di mana? Rahasianya ada di pondok-pondok tahfiz Quran. Allahu Akbar. Jadi kalau mau menjaga Indonesia ini dengan baik, jagalah pesantren. Jadi presiden, jadi menteri, jadi panglima, jadi kapolri, jadi tentara, bantu pesantren. Mumpung masih ada jabatan kekuasaan, tanda tangan, pakai, bebaskan tanah-tanah. Ustaz Somad, itu tanah sudah saya bebaskan. Tanah siapa? Enggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, orang Pulau Madura yang kaya-kaya, yang kebun tembakaunya sejauh mata memandang, yang harta warisannya enggak habis 7 turunan, ingat, semua kita akan mati. Orang kaya jangan kuat-kuat, nanti bantuannya enggak turun. Pejabat, polisi, ada Bapak Kapolres. Tentara, ada Bapak Dandim. Ustadz, astagfirullah. Memang betul mati, tapi jaga juga perasaan saya. Semua ini akan tinggal pada masanya. Dan kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Tadi saya tausiah jam 9. Terus terasa seperti ada semut naik ke kaki saya. Kok ada semut? Rupanya sudah jam 10 kurang 10. Masya Allah tabarak. Ini kalau saya tausiah sampai jam 11, Bapak sanggup? Ibu masih kuat? Saya sudah mau mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan kenapa isu-isu pesantren selalu muncul sebelum pendaftaran santri baru. Pernah Bapak memperhatikan itu? Pernah Ibu memperhatikan itu? 2025 apa isu yang naik? Pesantren Khoziniyah. 2026 apa isu yang muncul? Pesantren di Pati, pelecehan. Saya tidak membela kesalahan. Kalau ada kesalahan cepat hukum, tapi jangan digoreng. Ini terlalu banyak tukang gorengan di Indonesia, sehingga akhirnya berita ini merusak umat Islam. Pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan umat Islam di Indonesia. Siap jaga pesantren? Sallu ala Nabi Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa jaga pesantren ini, pagar pesantren ini pagarnya. Berarti kita ini sekarang sedang di luar pagar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pagarnya digeser ke sini nanti insyaallah. Saya sangka yang di luar pagar, mohon maaf Pak, yang ini. Saya tadi sudah mau ngomong, tolong yang di luar pagar, rupanya saya pun di luar pagar. Tolong sadari kita ini sedang di dalam pagar atau di luar pagar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya ini kurang fokus ini. Memang cantik pohon kaktus. Pohon kaktus di tepi pagar. Saya ini tausiah ini kurang fokus karena dari tadi dilihat Pak Ganjar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pulau Madura ini kata orang batu, nggak ada tanam-tanaman. Padahal dia belum sampai ke Pulau Madura. Saya sudah di Pulau Madura bolak-balik tiap tahun sekali saya kemari, subur tanahnya. Bahkan sampai ke atas pentas bunga-bunganya tumbuh subur. Kampung halaman ibu saya di Sumatera Utara. Jadwal Sumatera Utara setahun hanya sekali Pak Bupati, Pak Kiai. Jadwal untuk di Sumatera Barat, Padang sekali cuman setahun. Ini masyarakat komplain. Kenapa Ustadz ke Jawa Timur kok 2 kali? Satu jadwal untuk Jawa Timur, satu jadwal khusus Pulau Madura. Jadi sejak 2019 itu saya pun bingung sendiri. Kenapa Pulau Madura ini punya khusus jadwal? Setiap 4 kabupaten ini Jawa Timur lain lagi jadwalnya. Dan mereka komplain, untungnya saya punya alasan. Kenapa Pulau Madura punya jadwal khusus? Karena di sana ada senior kakak kelas saya bilang. Alhamdulillah, mereka nggak komplain lagi. Mereka takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tahun depan di Pemkab kata Pak Bupati. Masya Allah. Jadi ini sebagai contoh model bahwa pondok pesantren menyelamatkan akidah, pondok pesantren menyelamatkan anak bangsa, pondok pesantren. Sekarang saya sudah bolak-balik ketemu dengan anak-anak di rumah orang. La salam wala kalam. Sibuk main gadget. Anaknya sibuk. Nak, salam sama Ustadz. Ya sibuk. Tapi di Pulau Madura, setiap saya ketemu di rumah-rumah jamaah, anak-anak datang salaman bolak-balik auto reverse, tuk 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 tuk. Kalau saya ceramah 50 menit, bapaknya masih fokus biasa. Saya ceramah 50 menit, ibunya masih fokus biasa. Tapi anak-anak 3 orang ini masih fokus. Luar biasa. Yang pakai jubah inilah yang akan jadi pimpinan pondok pesantren. Yang pakai kemeja tangan pendek menteri olahraga. Yang tangan panjang Menko. Saudaraku, yep. Putra pengasuh. Memang tidak meleset. Putra mahkota. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak nggak bisa disetting, Pak. Nggak bisa 3 orang anak tiba-tiba dikasih tahu nanti kalau Ustaz ceramah kalian pura-pura melotot ya. Nggak bisa, anak-anak tidak bisa. Banyak anak-anak yang disetting orang tuanya ya malah salah. Dek, ya ibunya ada. Tadi ibu pesan kalau tukang kredit datang bilang nggak ada. Jangan pernah nyeting anak-anak Bapak Ibu. Ini adalah kejujuran. Saya yakin dan percaya bahwa negeri ini tetap terjaga, terpelihara selama pesantren santri masih ada. Pesantrennya bagus, mantap. Kami lewat di depan pesantren. Ustaz Somad, lihat ini pesantren bagus, tapi santri nggak ada. Magnetnya sudah nggak ada. Kiai sudah tidak ada. Magnet yang ada di pesantren itu adalah kiai. Maka kiai zaman dulu orang memuliakan benda keramat, keris, tombak dipanggil kiai. Bahkan ada kerbau warna putih pun dipanggil kiai. Namanya Kiai Slamet. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab dipanggil Kiai Slamet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pondok ada kiainya. Karena kiai ini ada magnetnya, maka ibu datang nyerahkan anaknya, bapak datang nyerahkan anaknya. Ada santrinya, di pondok ada masjidnya, tempat talaqi baca kitab. Di pondok ada kitab kuningnya, dari mulai kecil matan al-ajur rumiyah, naik kawakib durriyah, naik al-imriti, naik pada alfiyah, naik kepada syarah Ibni Aqil dengan berbagai macam syarahnya. Kenapa?
karena mereka mau membaca kitab-kitab itu. Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Tapi kenapa ini pakai IBS, Islamic Boarding School? Pesantren bisa bahasa Arab itu biasa, guys. Tapi kalau pesantren bisa bilingual, dua bahasa, Arab oke, Inggris oke, ada di IBS, Padepokan Kiai Mudrika. Saya tidak mengiklankan untuk pendaftaran karena terlalu jauh, 2030. Saudara yang dimuliakan, ada satu bahasa Korea juga diajarkan. Bahasa Korea juga diajarkan. Mana tahu ada yang mau menjumpai Kim Jong di Korea Utara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondoknya sudah ada, ibunya, bapaknya, 5 unsur ini mesti jaga pondok. Yang pertama siapa? Wali santri. Kalau ada cerita yang bagus tentang pondok, ceritakan. Kalau ada masalah di pondok, selesaikan. Jangan disebarkan di sosial media, karena kita tidak tahu siapa yang akan membaca. Kalau pondok itu bagus, ceritakan. Tapi kalau ada satu masalah, selesaikan sampai ke akar-akarnya. Setuju? Yang kedua, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar pondok mestilah masyarakat yang ramah. Bersyukurlah kepada Allah. Bayangan kalau di sekitar pondok itu ada pabrik semen. Walaupun dia bayar pajak, tapi semua atap rumah kena semen dan bulu hidung pun kena semen. Tapi kalau di kampung ada pondok, wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Anak-anak kita baca Quran, melimpahlah rahmatnya untuk masyarakat sekitar insyaallah. Pemerintah ulil amri yang diangkat oleh rakyat, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan tanda tangan kekuasaan untuk menolong pondok pesantren. Saya berangkat ke Mesir, ada satu kabupaten yang saya sangat sakit hati sampai sekarang. Saking sakit hatinya saya ingat, namanya Kabupaten Bengkalis. 100 anak dikirim $100 satu orang. $100. Kabupaten saya setengah rupiah pun nggak dapat. Mana bupatinya sekarang? Innalillah. Padahal kaya, anak-anak ini dapat, luar biasa. Mahasiswa Malaysia datangnya diantar sampai di Kairo, dibelikan rumah. Ada rumah Selangor, ada rumah Terengganu, ada rumah Kelantan. Dibelikan beasiswa dari kerajaan, diberi lagi zakat 6.000, diberi lagi pinjaman. Pulangnya dijemput oleh kerajaan, diangkat jadi pegawai. Saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Tapi jangan bilang saya Ustadz Jelangkung. Wali santri support pesantren, masyarakat sekitar bantu pesantren, ulil amri bantu pesantren, orang-orang yang punya uang beruang, yang punya duit berduit, maka bantulah pesantren. Kenapa? Rumah besar yang dibangun tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Tapi 1, 2, 3 sak semen untuk pesantren, itulah yang akan mengalir pagi petang anak-anak kita baca kitab, baca hadis. Ini Ustadz, anak saya menghafal kitab yang ditulis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang disyarah oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, dihafal oleh anak kiai. Kita doakan supaya hafalannya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima siapa? Yang kelima adalah alumni-alumni. Setelah tamat, jangan pernah lupakan pesantren kalau mau ilmunya berkah. Kalian boleh terbang sejauh mata memandang, di hari petang kalian akan tetap pulang. Seperti pondok pesantren Islamic Boarding School
Padepokan Kiai Mudrikah malam ini tidak pernah melupakan Kiai mengadakan haul. Hala yahulu haulan. Haul 1 tahun sekali diperingati. Mudah-mudahan dengan peringatan haul ini anak-anak kita pun juga nanti memperingati dengan mengirimkan doa kepada kita insyaallah. Bapak Ibu kalau dapat kabar Ustadz Somad meninggal, mau kirim Al-Fatihah untuk saya? Mau kirim Yasin untuk saya? Mau mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu untuk saya? Alhamdulillah, sudah tenang hati saya. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Walaupun nggak saya tanya begitu, sebetulnya saya yakin Bapak Ibu akan kirimkan doa. Lalu kenapa Ustaz tanya? Saya mau menyadarkan kita semua, apa yang kita tanam hari ini, sedangkan padi kita tanam tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput, mau tumbuh padi? Nggak akan mungkin. Mudah-mudahan yang kita tanam baik-baik sampai 2026 ini akan baik juga sampai 2027. Sampai pada akhirnya kita semua husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Beramal. Kalau kita beramal yang lihat siapa? Fasayarallah, Allah yang melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Bapak kira-kira bangga enggak kalau perbuatan kita malam ini dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah yang mengatakan, Rasulullah melihat kita. Wal mu'minun, orang beriman melihat kita. Mana orang beriman melihat kita? Orang beriman. Siapa lagi orang beriman yang melihat kita? Buka tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, orang beriman melihat kita, almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya, melihat saya live sekarang dari alam barzakh. Anakku sedang tausiah di Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrikah. Kira-kira orang tua kita di alam barzakh bangga atau tidak melihat kita berbuat baik? Begitu jugalah nanti pada tahun 2055 ketika saya datang di sini acara wisuda yang ke-21 tahun. Saat itu bapak-bapak sudah meninggal dan melihat saya dengan anak-anak bapak alumni. Waktu itu saya masih hidup. Inilah betapa masyarakat ini hatinya bersih. Kenapa? Waktu saya bilang meninggal, mereka senyum. Itu menunjukkan hatinya bersih. Kita mati ini nggak bawa amal, Pak. Kita mati ini bawa apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang menghadap Allah membawa hati yang salim, bersih. Mudah-mudahan hati kita salim. Pas saya bilang mudah-mudahan hati kita salim, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu enggak amin, diam aja. Ternyata nama suaminya Pak Salim. So sweet. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran kesimpulan. Saya sadar kata-kata saya banyak menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa rendang. Sudah lama saya tausiah, baru ini sambil tausiah ada yang bawa layang-layang. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum. Ada satu pantun lagi. Minum selasih di atas angkong, terima kasih, matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menyimak tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tausiah berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Somad, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.